Satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan nyaris terbakar di dalam rumahnya. Beruntung kepala keluarga segera menyadari kebakaran dan langsung menyelamatkan istri beserta 3 anaknya yang masih balita. Satu unit rumah semi permanen di Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Pati Musa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar. Pemilik rumah yang tengah tertidur nyaris terbakar dalam rumah. Beruntung, sang ayah cepat menyadari api yang semakin membesar dan segera mengevakuasi istri dan 3 anaknya yang masih balita keluar rumah. Namun kepala keluarga mengalami luka bakar di bagian punggung karena tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan keluarganya. Kebakarnya dari mana, Kak? Dari mana? Dari kamar, Pak. Dari kamar. Itu gara-gara apa, Kak? Mungkin konslet kali, Pak. Konslet. Listriknya. Oh, anak kita berhasil kita selamat, Kak? Sudah. Waktu kebakaran anak kita di mana, Kak? Di dalam, di ruang tamu. Oh. Bini lagi nyuci di belakang dapur. Siapa yang pertama kali mengetahui kebakar? Anak-anak di ruang tamu itu rusak oleh api. Oh, langsung teriak? Iya, langsung teriak. Oh, langsung kamu selamati, Kak, ya? Iya. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah api padam, tim Inafis Polrestabes Palembang menggelar olah TKP sementara. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sekring listrik yang diduga pemicu awal terjadinya kebakaran. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang akan memberikan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan kepada korban lantaran seluruh isi rumah sudah habis terbakar. Yang pasti kita data dulu, besok saya kesini lagi mungkin membawa pakaian yang pasti karena semua sudah terbakar ya. Dan mungkin ada bantuan yang pasti kita laporkan dengan pimpinan kejadian musibah ini. Insya Allah pasti akan ada perhatian dan bantuan dari pemerintah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ribuan warga menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, massa juga mendukung Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Apa yang dilakukan oleh saudara sekalian hari ini bukan saja suara golongan, tetapi ini adalah suara resmi rakyat Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri langsung aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Di hadapan ribuan orang, Emil Dardak ikut berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Ini adalah suara resmi dari rakyat Jawa Timur. Takbir! Maka siap berjuang sampai titik akhir? Siap! Sejatinya perjuangan untuk kemanusiaan, perjuangan untuk keadilan. Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bela Palestina ini untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Selain itu, massa juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sementara itu, saat berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan santri dalam Forum Ukhuwah Islamiyah menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang telah menjajah Palestina. Free Palestine! Aksi solidaritas untuk Palestina ini digelar ribuan santriwan dan santriwati dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta pada hari ini. Dalam aksi ini selain membentangkan spanduk dan membawa poster, mereka juga menggendong sejumlah replika jenazah sebagai simbol anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang dinilai telah menjajah Palestina. Akibat serangan tentara Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, di mana 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Membunuh anak-anak kecil, 17.000 lebih anak kecil syahid di Palestina. Sisanya sebagian besar adalah wanita dan orang-orang tua. Ya, penjajah itu adalah bangsa yang paling pengecut di seluruh dunia ini, karena mereka hanya berani melawan orang-orang yang tidak berdaya.
Sementara itu ribuan santri yang tergabung dalam forum Ukhuwah Islamiyah tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk tidak tinggal diam. Harus ada upaya mendukung perdamaian, bukan penjajahan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas mereka di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa gitu, lalu saya matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Mengganggu gak Pak? Lah mengganggu banget baunya, Iya, nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas ini. Namun, penyebab bau gas masih belum diketahui. Gas nih Pak di sini. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perusahaan gas negara menyebut bau gas yang cukup menyengat di sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Hal itu dipastikan setelah timnya menelusuri sejumlah titik. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan juga pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Pemirsa, remaja 13 tahun yang terjatuh dari wahana pendulum di Jatim Park mengalami patah 2 tulang di kaki kanannya dan retak di 2 jari tangan. Kepolisian masih menyelidiki apakah ada unsur kelalaian pada peristiwa tersebut. Rafan Dias Putra Atmadi, remaja 13 tahun ini belum bisa beraktivitas normal karena mengalami patah 2 tulang paha kanan akibat jatuh dari wahana bermain pendulum di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Ia mengaku saat itu bersama kakak dan 2 sahabatnya naik wahana 360 pendulum.
Saat wahana tersebut berputar dan di ketinggian 15 meter, sabuk pengaman yang digunakannya tiba-tiba lepas, sehingga korban bergelantungan dan kemudian terjatuh. Sementara itu, Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan korban terlempar dari ketinggian 15 meter. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi, yaitu korban, orang tua korban, operator, kapten operator, tim medis, dan pengelola. Di awal kita datang dan kita melaksanakan olah TKP itu sebetulnya untuk alat pengaman ini sebetulnya bisa digunakan. Dan itu dicek oleh operator bahwa itu pada saat itu ketat. Namun seiring dengan berjalannya waktu wahana ini berputar dan sebagainya, dia beroperasi, mungkin terjadi kekedoran itu yang masih kita cari. Apa penyebabnya ini? Apakah ada human error? Ataukah memang alat ini yang butuh untuk dilaksanakan man-stand dan itu tidak dilakukan oleh pihak Jatim Park? Ataukah ada faktor lain? Itu tentunya yang bisa menjelaskan adalah teknisi. Kini polisi menghentikan sementara operasional wahana pendulum sampai penyelidikan selesai. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Park 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk pertanggung jawabannya seperti apa, Bu? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen dari rumah sakit. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang.